Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Mimin. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan webtoon dengan judul The Emperor Puppy, yang dimana ini adalah episode ke-7 atau lanjutan chapter sebelumnya. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya, bisa cek di playlist channel ini. Langsung saja kita ke pembahasan videonya. Diawali Tuan Putri Brilia yang mengajukan permintaan untuk bertemu dengan sang kaisar. Di part sebelumnya kita sudah lihat si Hari ya yang bertemu dengan Tuan Putri. Kemudian di sini diperlihatkan sang kaisar yang akan menemuinya. Hormat saya untuk yang mulia kaisar, sang matahari tertinggi kekaisaran, ucap Tuan Putri dengan sangat formal. Otomatis si kaisar pun terkejut. Kenapa tiba-tiba kau memberikan salam penghormatan begitu? Tiba-tiba bagaimana? Tentu saja aku melakukannya supaya terlihat baik di matamu, ucapnya sambil cengengesan. Apa yang sudah kau berbuat? Tanya kaisar. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi aku punya permintaan. Kau mau mengabulkannya kan? Tanya sang putri. Kita dengar dulu apa permintaanmu. Setelah kau dengar, apa kau akan langsung mengabulkannya? Tentu saja tidak. Baiklah, biar ku katakan. Ini soal hari. Belum selesai melanjutkan pertanyaannya, sang kaisar langsung menjawab tidak boleh. Memangnya kau tahu apa yang akan kukatakan? Sampai langsung menjawab tidak boleh begitu. Kau pasti ingin membawanya kan, ucap sang kaisar. Wah, baru nyebut nama aja langsung nolak ya. Padahal Aizen bukan anak yang tegas seperti itu. Gugu tidak boleh kau bawa, ucapnya. Baiklah, sepertinya dia sangat menyukainya. Ya, dia memang seimut itu sampai sayang untuk dilepaskan sih. Sudah kuduga kalian pasti jatuh hati pada wujudku yang super mengemaskan, ucap Hari. Omong-omong, Hari sempat terkejut karena aku bilang aku adalah putri. Dia mengira aku adalah anakmu. Mengemaskan sekali, pikirnya. Kaisar pun setuju kalau itu benar-benar menggemaskan. Lain kali aku mau menemuinya lagi. Oh, bukan ini tujuanku menemuimu, ucap sang putri. Ini soal Gerenduk Miles. Ada laporan yang mengatakan bahwa dia dan pasukannya sedang bergerak diam-diam. Kalau aku saja sampai tahu, kau juga pasti sudah mendengarnya kan, Aizen, ucap sang putri. Iya, sungguh konyol. Kalaupun ayah sialannya itu tidak mati, dia tetap tidak akan mendapatkan tahtanya kan? Bisa-bisanya dia menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, dasar bodoh. Karena sejak aku menyerahkan hak suksesiku, Aizen lah orang pertama yang berhak menaiki tahta. Tahta itu memang milik Aizen. Seandainya tidak ada kejadian itu, Aizen pasti tidak akan dianggap sebagai pemberontak gara-gara aku, ucap sang tuan putri. Kabarnya dia sedang merencanakan sesuatu di wilayah Govan. Apa kau sudah tahu tentang itu? Tidak, baru kali ini aku mendengarnya. Syukurlah, aku bisa segera memberitahukannya padamu. Soal Govan, berarti aku harus menghubungi suku Korea. Tidak masalah, kalaupun pemberontakan ini sudah lebih terkendali nanti, aku harus mengumumkan Guguk sebagai binatang suci secara resmi. Kemudian sang kaisar pun pergi dan ingin menemui si Guguk, tapi ternyata nggak ada di ruangan ini. Apa kau lihat si Guguk? Oh, tadi beliau bilang mau keluar istana untuk bertemu dengan Tuan Putri Brilia. Kau tidak tahu keluar itu tepatnya kemana? Iya, saya tidak sempat bertanya karena beliau berlari dengan riang. Kemudian Kaisar bisa langsung paham bagaimana ia berlari ya. Pasti sangat imut. Kalau dia dibawa keluar istana yang mulia, ada hal penting yang harus saya laporkan. Tiba-tiba ada bawahannya yang melaporkan 3 orang prajurit yang berjaga di gerbang utara telah terbunuh. Apa? Penjagaan kita tertembus? Sepertinya begitu. Padahal istana sudah dilindungi oleh 3 tabir, bagaimana mungkin itu bisa tertembus? Kami sudah melakukan pencarian tapi masih belum menemukan pelakunya. Karena penjaga di istana ratu yang berada di dekat istana utama juga sudah terbunuh. Kemungkinan besar pelakunya masih di dekat sini, di dekat istana utama.
Kemudian si kaisar teringat gugup karena ia keluar ke daerah sekitar situ ya. Kerahkan pasukan untuk memperketat penjagaan di gerbang istana. Karena pelakunya sudah masuk ke sini, tentu saja ia juga akan keluar lewat sini. Selain itu, pusatkan pencarian di sekitar dinding benteng. Kemungkinan besar dia bersembunyi di sana. Kumpulkan para prajurit di sekitar istana utama. Siap laksanakan. Para prajurit pun langsung bergegas. Kenapa Guguk harus keluar di saat pembunuh bayaran sedang menyerang istana begini? Apa aku harus memberikan perintah pencarian sendiri untuknya, pikir Kaisar. Kemudian di sini Abel muncul, yang mulia. Kemudian kita pindah sisi, di sisi hari ia sedang jalan santuy di sekitar taman, tapi nampaknya ia tersesat. Aku tersasar. Apa tanpa sadar aku sudah berjalan terlalu jauh. Tapi kenapa suasana di tempat ini begitu sunyi dan tiba-tiba ada pedang menghunus ke arahnya. Nampak sosok pria misterius di mana pedangnya ini penuh dengan darah. Kemudian orang ini berkata dan terkejut, "Loh, ada anjing." Kita lanjut ke episode 8-nya. Ada masalah apa? Dan di sini si Abel ya bersama sang kaisar, si Guguk keluar dari istana utama. Tapi kondisi di luar istana saat ini seperti ini. Saya akan mengalihkan sebagian pasukan untuk mencari anjing itu, ucap Abel. Apakah rumor tentang binatang suci sudah tersebar keluar? Tanya Kaisar. Mungkin saja, karena meskipun belum diumumkan, hampir semua pekerja istana sudah mengetahuinya. Kalau dibicarakan dari mulut ke mulut, mungkin saja rumor itu sudah tersebar keluar istana. Kenapa harus terjadi hal seperti ini saat pergerakan Grenduk Miles mulai terlihat mencurigakan? Jangan bilang dia sudah mengetahui kabar tentang Guguk. Yang mulia sampai terlihat tidak tenang begitu. Memangnya apa pentingnya anjing itu, pikir Abel. Kemudian di sini Abel teringat di mana si anjing hari ini sangat imut dan sedang bersama si Kaisar. Biar saya saja yang mencarinya, ucap Abel. Untuk berjaga-jaga, tetaplah berada di samping wakil komandan pasukan. Saya akan segera kembali, ucapnya. Kemudian Abel pun pergi mencari si Hari. Dasar anak anjing merepotkan. Tidak mungkin terjadi sesuatu padanya kan, pikirnya. Kemudian kita balik lagi di mana si Hari bertemu sosok misterius orang ini. Dan orang ini berkata, "Wah, manisnya. Kenapa anak anjing sepertimu berkeliaran di taman seperti ini? Ya, tapi kau menggemaskan sih." Dan Hari pun bingung siapa orang ini. Selain itu pedangnya yang berlumur darah sangat mencurigakan. Seram, apa dia semacam pembunuh bayaran? Dia bisa saja kembali menghunuskan pedang itu kepadaku. Lebih baik aku pura-pura jadi anjing saja. Apa dia curiga padaku? Sebenarnya aku nggak ingin melakukan sampai sejauh ini sih. Agaknya tidak, harga diriku sebagai manusia telah ternodai, pikirnya. Dia harus acting jadi Guguk beneran ya. Dengan membunyikan suara seperti anjing, bagaimana? Sudah mirip anjing kan, pikirnya. Omong-omong, sepertinya tadi aku sempat mendengar suara manusia di sekitar sini. Apa aku salah dengar? Pikir orang ini. Si anjing agak terkejut ya. Ia pun langsung memamerkan posenya semakin serius seperti anjing yang sangat imut. Aku hanyalah seekor anjing yang sangat imut. Dan orang ini benar-benar teralihkan. Ia sangat terpesona dengan anjing itu. Ya, pasti aku hanya salah dengar. Kemudian temannya juga kesini. Kaisar, saya gagal menyelinap masuk. Kemudian si Hari yang melihat itu keheran-heran, siapa dia? Dia menggunakan topeng misterius dan tudung. Seram, tidak salah lagi. Orang-orang ini pasti pembunuh bayaran. Ya, sudah kuduga. Maafkan saya, Kaisar. Tidak masalah, hari ini konsepnya kita hanya mengintai saja. Ayo kita kembali, ucapnya. Dan di sini Hari pun senang. Akhirnya mereka mau pergi. Sebaiknya kita bergegas. Kemudian si orang yang namanya Kaisar ini tunggu. Apa aku bawa saja anjing itu ya, pikirnya. Sontak Hari pun langsung terkejut. Kelihatannya anjing itu masih kecil. Dia bisa mati kedinginan di Pankrasio, ucap temannya.
Bagratio ini sepertinya kota yang sangat dingin ya. Ya sudahlah, lagi pula tempat ini akan menjadi milikku. Sementara ini ku tinggalkan saja, ucap Kaisar. Wah, sepertinya mereka berencana merebut wilayah ini ya. Kemudian mereka pun benar-benar pergi seperti menggunakan sihir teleportasi. Wah, nyaris saja kalau bukan berkat pembunuh bayaran yang memakai topeng itu, mungkin saja aku sudah dibawa oleh laki-laki menyeramkan tadi. Kaisar katanya, sebenarnya siapa mereka? Rasanya aku pernah mendengar suara orang itu, pikir si Hari. Kemudian selang gak berapa lama muncul Abel yang sedang mencari Hari dan temu. Kau mencemaskanku, ucap Hari. Siapa juga yang mencemaskan anjing sepertimu? Ya, padahal dia malu-malu ya. Ya deh, anggaplah begitu. Kau tahu betapa cemasnya yang mulia mencarimu, ucap Abel. Kemudian mereka pun kembali bersama. Yang nampak si Hari ini sangat kotor ya. Kemudian Kaisar dengan tatapan yang sangat tajam berkata, sangat gawat ini. Kaisar menatapnya dengan sangat tajam. Apa yang terjadi selanjutnya di next video? Oke, see you next video. Bye bye.